Di masa lalu, hiduplah seorang dokter psikopat yang berambisi untuk menemukan terobosan baru di dunia medis. Menurutnya, otak adalah bagian paling menarik dalam kehidupan. Dengan menguasai sistem syaraf pada organ tersebut, dia merasa memiliki kuasa untuk mengendalikan hidup selayaknya Tuhan. Ambisi itu mendorongnya untuk membunuh manusia dan menjadikannya bahan eksperimen. Dia dijuluki dengan sebutan headhunter karena selalu mengincar kepala korban. Sosoknya tidak pernah terungkap karena dia melakukan kejahatannya dengan penuh perhitungan. Publik mulai gusar dan takut menghadapi teror dari headhunter. Pemerintah berusaha melakukan yang terbaik untuk mencari solusi, dan akhirnya mereka menemukan sebuah metode antisipasi jangka panjang. Pada tahun 95, seorang profesor bernama Danili berhasil menemukan gen psikopat. Dengan gen tersebut, manusia bisa mendeteksi bibit psikopat sejak dalam kandungan. Tes ini diklaim memiliki tingkat keakuratan hingga 99% dan 1% sisanya adalah gen jenius. Itu artinya, di antara 10 janin yang melakukan tes dan dinyatakan memiliki gen psikopat, maka hanya satu di antara mereka yang memiliki kemungkinan gen jenius, karena kedua gen tersebut sangat identik. Pihak pemerintah ingin setiap janin diperiksa, dan apabila dinyatakan memiliki gen psikopat, maka janin tersebut harus segera digugurkan. Namun, rencana itu menentang hak asasi manusia dan pada akhirnya presiden menolak rancangan undang-undang tersebut. Suatu ketika, headhunter ingin penelitiannya segera diselesaikan. Setelah menyerang sekelompok keluarga di malam hari, headhunter pulang namun ternyata rencananya itu berakhir dengan kegagalan. Keluarga korban yang selamat berhasil mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku. Pada akhirnya, headhunter tertangkap dan istrinya yang mengetahui hal itu sangat kecewa. Istri headhunter yang sedang hamil menemui Profesor Lee dan dia memutuskan untuk memeriksa janinnya. Keputusan itu membuatnya sakit hati karena ternyata putranya mewarisi gen psikopat. Ji-eun bukan satu-satunya wanita yang melakukan tes. Saat itu, ada seorang wanita yang juga dinyatakan memiliki janin dengan gen psikopat. Walau demikian, dia percaya bahwa anaknya tidak akan tumbuh menjadi orang jahat karena mendiang suaminya memiliki pribadi yang baik. Mendengar hal itu, Ji-eun merasa tidak memiliki harapan karena suaminya adalah seorang pembunuh yang tidak memiliki perasaan. 25 tahun kemudian, warga mulai melupakan tragedi kelam yang terjadi di masa lalu. Namun, ketenangan itu sirna ketika sosok pembunuh kembali meneror warga dan menggemparkan publik. Perbuatannya mengingatkan luka di masa lalu di mana pembunuh itu diidentifikasi sebagai psikopat dan hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar apakah dia keturunan headhunter atau bukan. Di saat-saat genting seperti itu, seorang petugas polisi baik hati berusaha melakukan yang terbaik untuk melayani masyarakat. Jung Barem, itulah namanya. Barem adalah pemuda polos yang sangat peduli terhadap sesama. Dia sangat rendah hati dan juga pandai bersosialisasi. Di lingkungan tetangganya, Barem cukup dekat dengan seorang nenek. Dia selalu menyempatkan waktunya untuk membantu nenek tersebut kapanpun dan dimanapun dia berada. Kebaikan itulah yang mendorong sang nenek untuk menjodohkan Barem dengan cucu semata wayangnya, Bongyi. Akan tetapi, Bongyi yang masih duduk di bangku SMA tidak terlalu menanggapi kemauan neneknya itu. Begitu juga dengan Barem yang sudah menganggap Bongyi sebagai adiknya sendiri. Kendati demikian, sang nenek selalu percaya bahwa Barem adalah pria yang pantas untuk cucunya. Di sisi lain, Bongyi sendiri diam-diam menaruh perasaan kepada Barem. Akan tetapi, dia terlalu malu untuk mengakuinya. Hampir di setiap hari, Barem selalu memberi perhatian lebih kepada Bongyi. Dia selalu mengkhawatirkannya jika pulang terlambat dan selalu mencemaskannya jika terjadi sesuatu. Sikap itu membuat Bongyi luluh dan pada akhirnya dia mengungkapkan perasaannya. Namun, Bongyi merasa tertolak ketika Barem hanya menganggapnya sebagai adik. Sudah 25 tahun headhunter mendekam di penjara sebelum menerima hukuman matinya. Walau begitu, negara kembali terancam setelah sosok pembunuh berantai kembali meneror warga. Seorang detektif bernama Muchi berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelidiki kasus tersebut. Dalam prosesnya, seorang reporter bernama Hongju melibatkan diri ke dalam penyelidikan. Dia akan mengumpulkan bukti untuk dijadikan konten pada acara TV bernama Sherlock Hongju yang sedang dia pegang. Pada akhirnya, Muchi dan Hongju saling bekerja sama untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Di masa lalu, Muchi dan kakaknya Muwon berhasil bertahan hidup ketika headhunter merenggut nyawa orang tuanya. Namun, Muwon terluka parah dan dia mengalami cacat seumur hidup. Luka lama tersebut menumbuhkan ambisi pada diri Muchi untuk balas dendam.
Dia selalu bersumpah akan mencari putra headhunter dan membunuh headhunter di hadapan putranya itu. Dia ingin putra headhunter merasakan apa yang dia rasakan di masa lalu karena menurutnya itu adalah hukuman yang pantas dan setimpal untuknya. Sebagai pastor, kakak Muci menemukan kedamaian yang begitu berarti setelah dia memaafkan perbuatan headhunter di masa lalu. Namun, Muci sebagai adik menentang sikap kakaknya itu karena dia masih marah atas apa yang telah terjadi. Perbedaan itu menciptakan jarak dan membuat hubungan mereka tidak harmonis. Bukan hanya Muci, Hongju juga memiliki dendam pribadi kepada headhunter. Di masa lalu, headhunter menculik dia dan adiknya saat orang tua mereka pergi. Hongju berhasil selamat sementara adiknya tidak. Hongju merasa sangat bersalah dan dia memutuskan untuk hidup seorang diri. Karena menurutnya, dia tidak pantas untuk hidup bahagia bersama orang tuanya setelah apa yang terjadi. Pada akhirnya, Hongju hidup dengan ideologi tersebut dan dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Bahkan, ayah Hongju yang bekerja sebagai detektif menganggap dirinya sudah tiada. Sama halnya seperti Muci, Hongju sangat ingin membalaskan dendamnya kepada headhunter. Namun, dia belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Di suatu hari, Barem harus menerima kenyataan pahit ketika teman dekatnya yang bernama Cikuk terluka secara misterius. Kondisinya kritis dan dia dilarikan ke rumah sakit. Kejadian itu secara teoritis berhubungan dengan kasus pembunuhan berantai yang sedang diselidiki oleh detektif Muci. Sebagai teman, Barem memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut dan sejak saat itulah dia mulai dekat dengan Muci. Waktu berlalu dan korban terus berjatuhan. Muci terus menyelidiki kasus tersebut dan dia menyimpulkan bahwa pelaku merupakan psikopat yang membenci Tuhan. Hal itu terbukti karena dia selalu meninggalkan jejak berupa ejekan kepada Tuhan, mulai dari membunuh korban di dekat gereja, mengukir salib di tubuh korban dan sebagainya. Setelah lama tidak terlihat, Profesor Lee akhirnya kembali saat mendengar kasus pembunuhan berantai. Dia tahu bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah putra headhunter karena dia sudah memeriksa gennya di masa lalu. Namun, dia harus membuktikannya sendiri karena bisa saja putra headhunter memiliki gen jenius. Pada akhirnya, Profesor Lee menemui Ji-eun, istri headhunter untuk melihat situasi. Nampaknya putra Ji-eun itu bekerja di rumah sakit sebagai Sung Yohan. Ji-eun seakan menutupi sesuatu karena gelagatnya cukup mencurigakan. Pada akhirnya, Profesor Lee pergi ke rumah sakit dan dia melihat langsung bagaimana Yohan menjalani kehidupannya sebagai dokter. Yohan nampak seperti pria dingin dan tidak kenal rasa takut. Hal itu terbukti ketika Yohan berhadapan dengan preman yang berontak dengan panik karena temannya terluka. Dia tidak segan untuk mengacungkan pisau dan berkata bahwa dirinya ahli dalam menggunakan alat tersebut. Bagi Profesor Lee, hal itu sudah cukup membuktikan bahwa Yohan memiliki tanda-tanda psikopat. Namun, dia masih belum bisa menyimpulkan apakah Yohan yang melakukan kejahatan ini atau bukan. Semasa hidupnya, Bongyi memiliki trauma mendalam yang membuatnya tidak bisa menyeberangi jembatan saat hujan. Di masa lalu, saat hujan deras mengguyur daerahnya, Bongyi pernah dilecehkan oleh seorang pria di bawah jembatan. Detektif Muci berhasil menangkap pria itu dan menjebloskannya ke penjara. Walau begitu, kenangan buruk tersebut meninggalkan luka yang sangat dalam dan Bongyi tidak pernah bisa melupakannya hingga saat ini. Nenek Bongyi selalu merasa bersalah karena tidak bisa menjaga cucunya saat itu. Sebagai gantinya, dia selalu berusaha merawat Bongyi sebaik mungkin. Suatu ketika, Nenek Bongyi mencari nafkah dan bekerja sebagai cleaning service. Secara tidak sengaja dia bekerja di rumah Yohan dan semuanya nampak baik-baik saja. Namun ketika Yohan pergi meninggalkan rumah, Nenek Bongyi menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang cukup mencurigakan. Di dalamnya terdapat banyak sekali foto korban pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Nenek Bongyi terkejut dan dia menyadari bahwa Yohan adalah pelakunya selama ini. Nenek Bongyi pergi dengan panik ketika Yohan kembali ke rumahnya. Dia pergi sembari membawa foto bukti dan Yohan yang mengetahui itu terpaksa harus merenggut nyawanya. Barem tidak sempat membantu karena dia terlambat menyadari panggilan darinya. Ketika Barem mengejar sosok Yohan, dia mengalami kecelakaan dan Yohan berhasil kabur dengan identitasnya yang belum terungkap. Bongyi sangat sedih ketika tahu neneknya sudah tiada. Dia merasa bersalah karena pernah menyalahkan neneknya atas kejadian yang menimpanya di masa lalu. Dengan Barem yang terus ada di sisinya, Bongyi percaya bahwa dia bisa melewati cobaan ini bersamanya. Petunjuk semakin mengarah kepada Yohan, akan tetapi detektif Muci dan Barem belum menyadarinya. Satu persatu potongan teka-teki mulai terkumpul dan mereka berusaha untuk merangkainya.
Sebagai detektif, Muchi berusaha menggunakan ilmu deduksinya untuk menggabungkan observasi dengan logika, dan setelah itu dia akan menarik kesimpulannya. Dalam acara jumpa pers, Muchi berusaha menjawab pertanyaan media terkait kasus yang sedang dia tangani. Muchi berkata bahwa kasus nenek Bongi juga berkaitan dengan kasus tersebut, dan kini dia sedang berusaha mencari tahu motif pelaku yang sebenarnya. Di akhir pertemuan itu, secara misterius sang predator menghubungi Muchi dan memberitahunya bahwa dia telah menculik seorang anak. Dengan suara yang disamarkan, predator itu berkata bahwa dia tidak asal dalam mencari korban dan dia punya alasan kuat untuk memilih mereka. Jika Muchi bisa mengetahui alasannya, maka nyawa anak itu akan diampuni. Predator meminta Muchi untuk memberikan jawabannya pada acara TV Sherlock Hongju secara langsung. Jika sampai akhir acara itu dia belum bisa menemukan jawabannya, Sandra akan mati. Muchi menerima tantangan itu demi menyelamatkan korban. Dia membentuk tim bersama Barem, Hongju, dan satu detektif lainnya. Mereka menjadikan rumah Barem sebagai markas dan mulai mengasah otak untuk memecahkan teka-teki tersebut. Waktu berlalu dan akhirnya Muchi mendapatkan jawabannya. Dari setiap korban yang sudah diinvestigasi, Muchi menarik kesimpulan bahwa mereka berkaitan dengan dongeng tentang 7 dosa besar. Mulai dari nafsu, malas, sombong, tamak, rakus, iri hati, dan amarah. Muchi tahu bahwa predator adalah sosok yang membenci Tuhan dan beranggapan bahwa orang yang tidak melakukan dosa sebagai pendosa. Singkatnya, predator memilih korban yang tidak melakukan 7 dosa tersebut, terkecuali nenek Bongi karena kematiannya saat itu tidak terduga. Anak kecil yang ditangkap predator adalah perwakilan dari dosa amarah. Muchi menjawab pertanyaan predator tentang kenapa dia memilih anak tersebut sebagai korban. Jawabannya adalah itu karena anak tersebut tidak memiliki amarah. Jawaban tersebut salah karena sebenarnya korban yang mewakili dosa amarah adalah kakak Muchi, sosok manusia yang tidak memiliki amarah. Muwon pernah tampil di acara TV dan berkata bahwa dia tidak lagi marah kepada headhunter karena sudah memaafkan perbuatannya. Ketika rekaman VCR ditampilkan, terlihat bahwa predator sudah menangkap Muwon dan semua orang yang melihat tayangan itu terkejut. Ternyata predator sudah merencanakan permainan ini khusus untuk Muchi karena dia merasa terganggu olehnya. Muchi yang tidak tahu apa-apa mulai panik dan dia menangis saat memohon kepada predator untuk menghentikan aksi kejamnya. Waktu acara semakin habis dan predator tidak mau mendengar. Pada akhirnya, Muwon tewas dalam siaran langsung tersebut. Sebelum Muwon terbunuh, Bongi melihat acara Sherlock Hongju dan dia mendengar pengakuan dari predator yang telah membunuh neneknya. Ketika VCR ditampilkan, Bongi menyadari bahwa predator ada di sebuah gereja yang sebelumnya pernah dia datangi. Amarah menariknya untuk melakukan balas dendam. Bongi membawa sebilah pisau dan mendatangi gereja tersebut tanpa menghubungi polisi terlebih dahulu. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan predator dan berkelahi. Kemampuan bela diri Bongi tidak sebanding dan pada akhirnya dia tetap kehilangan jejak predator. Walau begitu, dia berhasil melukai tangan kirinya dan menceritakan hal itu kepada Barem sebagai petunjuk di masa yang akan datang. Setelah Muwon dibunuh, Muchi menyerah soal segalanya dan dia mulai frustasi. Anak kecil yang menjadi korban masih menghilang tanpa kabar dan polisi belum bisa menemukan petunjuk apapun. Ketika Muwon kembali dalam bentuk imajinasi, Muchi tersadar bahwa keputusasaan tidak akan merubah apapun. Pada akhirnya, dia bangkit dan kembali melakukan investigasi. Setelah mendengar kasus pembunuhan nenek Bongi beberapa hari sebelumnya, Profesor Lee menghubungi Johan untuk memastikan apakah dia pelakunya atau bukan. Namun, setelah melakukan perjanjian untuk berbicara empat mata dengannya, Profesor Lee diserang dan dia dinyatakan menghilang. Kepingan teka-teki perlahan mulai tersusun dan semua hal itu benar-benar mengarah kepada Johan. Pada akhirnya, Muchi semakin yakin bahwa Johan adalah sang predator, tapi dia belum bisa menangkapnya. Di sisi lain, Johan mulai panik dan dia berusaha menyingkirkan barang bukti di tempat yang cukup jauh. Sementara itu, kondisi Bongi semakin sulit karena lukanya belum pulih. Barem membawanya ke rumah supaya dia bisa lebih mudah untuk merawatnya. Tidak lama dari itu, Barem mendapat kabar dari Muchi bahwa Dr. Johan adalah tersangka yang membunuh nenek Bongi. Barem pergi menerobos ke rumah Johan untuk mencarinya tapi tidak berhasil karena dia sudah pergi. Pada akhirnya, Barem menemukan ruang rahasia dan melihat langsung foto dirinya terpampang dengan jelas. Nampaknya Johan sudah mengincarnya selama ini. Keadaan semakin genting ketika Johan diam-diam pergi ke rumah Barem. Bongi yang ada di rumah Barem menyadari keberadaannya dan dia mulai takut.
Barem datang di waktu yang tepat dan dia membawa Bongyi ke tempat lain untuk berlindung. Barem memintanya untuk menunggu karena dia akan menangkap Johan dengan tangannya sendiri. Bongyi pergi dengan panik dan dia bertemu dengan Muci. Bergegas dengan cepat, Muci pergi ke rumah Barem untuk membantu, namun sayang, Barem sudah tumbang dan Johan terus menyerangnya dengan brutal. Muci terpaksa mengeluarkan pistolnya dan menembak Johan. Kedua pria itu pun dalam kondisi kritis. Muci meraih Johan dan menanyakan keberadaan anak kecil yang dia culik, tapi Johan pingsan sebelum bisa menjawab apapun dan akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit. Johan dinyatakan meninggal sementara Barem selamat pasca melakukan operasi otak. Akan tetapi, Barem mengalami amnesia dan dia melupakan masa lalunya termasuk orang-orang yang pernah dekat dengannya. Bongyi merasa patah hati. Sebelum kejadian ini, dia akhirnya tahu bahwa Barem bersedia untuk menikahinya jika sudah lulus SMA. Namun, dia harus mengubur kembali harapan itu karena Barem sama sekali tidak mengingatnya. Pada akhirnya, Bongyi harus hidup dalam kesendirian karena Barem dipindah tugaskan ke daerah lain. 나 정말 기억 안 나? 아무것도? 누구지? Di saat yang sama, sosok pria yang pernah melecehkan Bongyi baru saja bebas dari penjara. Dia adalah Duksu, manusia rendahan yang tidak pernah kapok dengan perbuatannya. Di masa lalu, dia dijebloskan ke penjara oleh Muci, namun entah kenapa dia bisa mendapat hukuman lebih ringan dari seharusnya. Muci memperingatinya untuk tidak mengganggu Bongyi lagi. Dia merasa bertanggung jawab karena Bongyi masa lalu pernah memintanya untuk balas dendam kepada Duksu. 1 tahun telah berlalu, keadaan damai untuk sementara sebelum akhirnya sosok psikopat baru muncul dan kembali meneror warga. Setelah cukup lama berpisah, Barem akhirnya bertemu dengan Muci dan dia mulai mengingatnya. Dalam waktu yang cukup lama ini, Barem mengalami banyak perubahan di mana dia mulai memiliki intuisi seperti psikopat. Intuisi itu bahkan mampu membantu Muci dalam memecahkan kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. Pada akhirnya, Barem diangkat menjadi detektif dan dia bekerja bersama Muci. Ingatan Barem perlahan terus kembali. Dia mulai mengingat Bongyi dan berusaha mencari tahu keberadaannya. Di bawah hujan yang deras, Barem menemukan Bongyi yang masih berjuang dengan traumanya. Dia meminta maaf karena baru mengingatnya selama ini. Pada akhirnya, mereka kembali bersama dan membuka lembaran baru. Saat menyelidiki kasus bersama Muci, Barem mulai melihat potongan ingatan di masa lalu. Anehnya, dia melihat ingatan Johan saat merenggut nyawa para korbannya. Menurut dokter, itu adalah ingatan yang tercampur karena di masa lalu dia pernah menyelidiki kasus Johan. Akan tetapi, ingatan itu perlahan terus bermunculan dan Barem mulai memiliki hasrat untuk melakukan tindak kekerasan. Barem mulai meragukan ingatan itu dan dia selalu bertanya-tanya, ingatan siapa yang sebenarnya dia lihat. Barem berusaha mencari jawabannya seorang diri. Dia menemui headhunter di penjara karena mendapat kabar bahwa dialah yang melakukan operasi otaknya. Ternyata, headhunter telah memindahkan bagian otak Johan kepada dirinya. Dia melakukan itu atas perintah seseorang yang sampai saat ini belum diketahui apa maksud dan tujuannya. Sejak saat itu, Barem mulai merasa takut bahwa Johan dalam dirinya akan mengambil alih. Intuisi psikopat dalam diri Barem mulai tidak terkendali. Saat dia menemukan seorang penjahat yang diidentifikasi sebagai psikopat, Barem membunuhnya dan dia merasa puas akan hal itu. Namun, di sisi lain dia juga merasa bersalah dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menyerahkan diri. Akan tetapi, semua bukti kejahatan yang dia lakukan tiba-tiba menghilang. Ternyata itu adalah perbuatan Profesor Lee yang secara tidak terduga masih hidup. Profesor Lee menemui Barem dan menceritakan semuanya. Dia menjelaskan bahwa Barem akan terus berbuat jahat karena bagian otak Johan sudah mempengaruhinya. Profesor Lee menyarankan Barem agar dia menggunakan intuisinya untuk membasmi psikopat lain. Awalnya Barem tidak setuju, namun ketika dia hilang kendali dan hampir membunuh Bongyi, Barem sadar bahwa dia harus menyalurkan hasratnya pada orang yang tepat. Mereka adalah para psikopat yang sejatinya akan terus berbuat jahat walaupun sudah dihukum.
Suatu ketika, Barem akhirnya tahu apa yang terjadi kepada Bongyi di masa lalu. Dia mulai mencari Duksu untuk membunuhnya sekaligus membalaskan dendam Bongyi. Barem tidak tahu apakah dia merasa senang atau bersalah setelah membunuhnya. Satu hal yang pasti, dia mulai tersiksa dengan kondisi mentalnya saat ini. Kabar penjahat yang dibunuh Barem ternyata mengundang komentar positif dari khalayak umum. Mereka merasa bahwa para penjahat itu pantas mendapatkannya. Namun, di sisi hukum perbuatan itu tetap salah dan Muci berusaha keras untuk mencari tahu siapa pelakunya. Sementara itu, Barem terus memainkan perannya sebagai detektif selagi dia beraksi untuk membasmi para predator dengan intuisinya. Dengan arahan Profesor Lee, Barem terus mendapat petunjuk mengenai orang-orang yang dinyatakan sebagai psikopat. Satu persatu di antara mereka mulai mati di tangan Barem dengan cara yang mengenaskan. Barem membalas perbuatan mereka dengan perlakuan yang sama. Mata dibayar mata, gigi dibayar gigi. Itulah prinsipnya dalam menghukum mereka. Sikap dan perbuatan Barem perlahan menciptakan jarak di antara hubungannya dengan Bongyi. Barem mulai merasa bahwa dia tidak pantas untuknya dan dia berusaha untuk menjauh. Di sisi lain, Bongyi akhirnya tahu bahwa Barem adalah sosok orang yang menghabisi Duksu dan dia paham kenapa Barem menjauhinya. Bongyi berkata, "Siapapun kamu, seperti apapun dirimu, aku hanya menyukaimu." Perkataan itu membuat Barem tersadar bahwa kehadiran Bongyi mungkin akan merubah dirinya secara perlahan. Pada akhirnya, Barem meminta Bongyi untuk menunggu karena dia akan berjuang melawan sisi gelapnya. Sejak saat itu, Barem hanya memberi pelajaran kepada para psikopat yang dia temui dan menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Barem yakin bahwa ada cara lain untuk membalas mereka selain kematian. Ingatan Barem kembali sepenuhnya. Dia akhirnya tahu bahwa semua ingatan Johan adalah miliknya sendiri dan itu artinya dia adalah sang predator yang sebenarnya. Barem terkejut ketika melihat Hankook, anak kecil yang dia tangkap, sudah meninggal di ruang bawah tanah miliknya. Barem juga mulai ingat bahwa selama ini dia hanya berpura-pura baik di hadapan orang. Dia adalah sosok pembenci Tuhan, orang munafik yang bermuka dua, psikopat kejam, brutal dan tidak memiliki perasaan. Pertemanannya dengan Cikuk hanyalah sandiwara. Kebaikannya pada nenek Bongyi adalah kepalsuan. Rasa sukanya kepada Bongyi hanyalah permainan. Dan semua hal itu tertutupi oleh muka lugunya. Selama ini Johan sudah tahu siapa Barem dan dia ingin menghentikannya. Dengan bantuan teman satu-satunya, Johan berusaha untuk mencari tahu apa motif Barem melakukan kejahatannya. Oleh karena itulah dia memata-matai Barem dan mengumpulkan foto-fotonya. Akan tetapi, semua rencananya kacau ketika nenek Bongyi salah paham kepadanya. Pelaku yang membunuh nenek Bongyi sebenarnya adalah Barem, namun polisi selalu mencurigai Johan karena Baremlah yang menggiring mereka untuk melakukan itu. Ketika polisi mulai memburu Johan, dia memutuskan untuk menghadapi Barem seorang diri. Namun rencananya kembali gagal ketika Muci datang menembaknya. Barem merasa bersalah dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, Profesor Lee mencegahnya dan memberitahu Barem bahwa umurnya tidak akan lama lagi karena operasi otaknya masih memiliki kekurangan. Profesor Lee berkata bahwa dia salah mengira kepada Johan yang ternyata memiliki gen jenius. Dia juga menjelaskan bahwa apa yang mempengaruhi Barem setelah operasi bukanlah sifat jahat, melainkan sifat baik yang dimiliki Johan. Itulah yang membuat Barem merasa bersalah karena sekarang dia memiliki perasaan dan hati nurani. Di masa lalu, terungkap bahwa Johan dan Barem ditukar oleh ibu mereka masing-masing. Hal itu terpaksa dilakukan karena janin mereka sudah dinyatakan memiliki gen psikopat. Mereka membuat kesepakatan untuk membunuh putra mereka jika memang tumbuh menjadi seorang psikopat. Bagaimanapun, seorang ibu tidak bisa membunuh putra kandung mereka. Oleh karena itulah pertukaran tersebut dilakukan. Pada akhirnya, Ji-eun merawat Johan dan dia tumbuh menjadi pribadi yang baik karena memiliki gen jenius. Sementara ibu kandung Johan merawat Barem yang tumbuh menjadi psikopat karena mewarisi sifat headhunter. Sesuai perjanjian, ibu kandung Johan menguatkan tekadnya untuk mengakhiri hidup Barem tapi gagal karena ada pihak lain yang menghalanginya. Mereka adalah organisasi bernama Oz yang sudah mengamati pergerakan Barem dan Johan sedari kecil. Organisasi itu dikendalikan oleh Choi Yong-sin, seorang pejabat yang kecewa kepada pemerintah karena tidak mengesahkan undang-undang gen psikopat beberapa tahun yang lalu.
Ibu Choi memiliki ambisi untuk menciptakan dunia tanpa kejahatan. Oleh karena itulah, dia menjadikan Barem dan Yohan sebagai tikus percobaan. Organisasi itu ingin Barem dan Yohan tumbuh menjadi psikopat. Namun nyatanya Baremlah yang memiliki tanda-tanda seperti itu. Kejamnya, organisasi itu memancing Barem untuk menjadi seorang pembunuh, dan pada akhirnya mereka membiarkan Barem membunuh orang-orang untuk membuktikan kepada negara bahwa undang-undang gen psikopat itu benar-benar dibutuhkan. Ketika Barem dikalahkan Yohan, organisasi itu meminta Headhunter untuk menyelamatkan Barem karena dia masih membutuhkan sosoknya. Headhunter menerima tawaran itu karena dia sudah tahu bahwa Barem adalah putra kandungnya. Naasnya, demi mewujudkan hal itu, Yohan yang sebenarnya selamat dari tembakan Muchi harus dibunuh, supaya Headhunter bisa mengambil bagian otaknya untuk menyelamatkan Barem. Semasa hidupnya, Yohan tidak pernah hidup dengan tenang karena orang-orang mengira bahwa dia adalah putra pembunuh. Saat remaja, dia selalu mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya. Bahkan, dia pernah dipukuli hingga kritis hanya karena memegang status sebagai putra Headhunter yang pada nyatanya itu tidak benar. Dari sekian banyaknya orang, reporter Hongju merupakan salah satu sosok yang bisa menerima Yohan. Walaupun Hongju memiliki dendam kepada Headhunter, dia sadar bahwa apa yang dilakukannya tidak berhubungan dengan Yohan. Setelah mereka dipertemukan, Hongju menjalin hubungan spesial dengan Yohan dan dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Fitnah yang menimpa Yohan sempat membuat Hongju kecewa kepadanya. Bahkan dia sempat berpikir untuk menggugurkan bayi Yohan yang ada dalam kandungannya. Namun, dia merasakan kejanggalan dan mulai menyelidiki kasus ini seorang diri. Dia juga mengakui hubungannya dengan Yohan kepada publik dan orang-orang mulai mencibirnya. 1 tahun setelah Yohan meninggal, Hongju sudah melahirkan putranya dan dia membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Putra Hongju tidak bersalah, namun dia tetap mendapat perlakuan yang tidak mengenakan, terutama oleh pengasuhnya yang tidak memiliki hati nurani. 1 tahun yang lalu, setelah Yohan dinyatakan meninggal, Hongju bertemu dengan Profesor Lee yang berhasil bertahan hidup. Di malam saat Profesor Lee akan bertemu dengan Yohan, organisasi Oz datang menyerangnya karena mereka tidak mau rencananya terungkap. Pada akhirnya, Yohan menemukan Profesor Lee dan dia merawatnya sebisa mungkin. Profesor Lee memang memiliki hubungan kerjasama dengan pemimpin Oz. Dia sama-sama ingin menciptakan dunia tanpa kejahatan. Namun, Profesor Lee tidak bisa menerima cara yang dilakukan pemimpin Oz karena menurutnya itu tidak manusiawi. Profesor Lee menceritakan semuanya kepada Hongju dan akhirnya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hongju juga akhirnya tahu bahwa Barem adalah sang predator, tapi dia tidak langsung melaporkannya karena ingin membersihkan nama Yohan terlebih dahulu. Sejak saat itulah, Hongju meminta Profesor Lee untuk memancing Barem supaya dia menyalurkan hasratnya pada orang yang tepat. Selagi melakukan itu, Hongju menyiapkan cara terbaik untuk membongkar semua teka-teki ini. Di masa lalu, Barem juga hidup dalam kesendirian. Dia dijauhi oleh teman-temannya karena memiliki kecenderungan psikopat. Semua orang takut kepadanya dan menjulukinya dengan sebutan monster. Hingga suatu ketika, Barem berdoa kepada Tuhan supaya dia tidak tumbuh seperti apa yang orang-orang bicarakan. Akan tetapi, Barem merasa bahwa doanya tidak pernah dijawab dan sejak saat itulah dia mulai tidak menyukai Tuhan. Kini, setelah mengingat semua perbuatannya, Barem menyesal tapi akhirnya dia tahu bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh sebuah organisasi. Selama lebih dari 25 tahun, Barem memang tumbuh sebagai pribadi yang memiliki ciri-ciri psikopat. Tapi dia tidak pernah membunuh siapapun. Hingga suatu ketika, organisasi Oz memancingnya untuk membunuh seseorang. Dia adalah pria yang pernah membunuh ibu angkat Barem di masa lalu. Barem memang sudah lama menaruh dendam kepada orang itu, tapi dia tidak pernah menemukannya. Organisasi Oz diam-diam memberi lokasi pria itu dan akhirnya Barem membunuhnya. Sejak saat itulah jiwa psikopat Barem benar-benar bangkit hingga akhirnya membunuh nenek Bongi dan kakak Muchi. Pada akhirnya, Barem memutuskan untuk menghentikan organisasi Oz sebelum dia menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. Muchi dan Bongi perlahan mulai mengetahui bahwa Barem adalah predator yang sebenarnya. Bongi menyadari itu ketika dia melihat bekas luka di tangan Barem saat mereka bertarung di gereja 1 tahun yang lalu. Bongi kaget tapi dia berusaha untuk tidak mempercayai hal itu. Sementara Muchi, dia mulai menemukan kejanggalan ketika Cikuk yang ada di rumah sakit dibunuh secara misterius.
Muci menyelidiki kasus itu dan akhirnya dia juga tahu bahwa dalang dari kekacauan ini adalah organisasi Oz. Namun yang lebih menyakitkan adalah dia juga akhirnya tahu bahwa Barem adalah predator yang sudah membunuh kakaknya. Waktu terus berjalan, kebenaran pun semakin dekat dan Bongyi akhirnya yakin bahwa Barem adalah sosok orang yang sudah membunuh neneknya. Walaupun berat, itu adalah fakta menyakitkan yang harus diterima oleh Bongyi. Amarah kembali menariknya untuk melakukan balas dendam dan dia mulai mencari Barem yang saat itu sedang berjuang untuk mengungkap kejahatan Oz. Setelah melakukan investigasi, Barem akhirnya mendapatkan file rahasia tentang organisasi Oz dari mantan organisasi tersebut. Dia adalah seorang wanita yang dulu pernah ditugaskan pimpinan Oz untuk merawat Barem setelah orang tua angkatnya meninggal. Pada akhirnya, Barem menyerahkan file itu kepada Hongju untuk dipublikasikan melalui acaranya dan dia akan menyerahkan diri. Di suatu malam, Barem akhirnya berhadapan langsung dengan Bongyi yang sangat kecewa kepadanya. Sungguh ironis, Bongyi sempat jatuh cinta kepada pria yang membunuh neneknya sendiri. Bongyi menyerangnya dengan marah. Ketika Barem mulai menyerah, Bongyi sadar bahwa Barem harus menebus dosanya dan menjalani hidup dengan penyesalan. Barem menyerahkan dirinya ke polisi. Semua orang kecewa dan memintanya untuk dihukum mati. Mendengar fakta tersebut, Muci marah besar dan dia merasa kesal karena tidak sempat membalaskan dendamnya. Ketika Barem mengakui perbuatannya pada polisi, dia bertemu dengan ibu kandungnya yang sangat merasa bersalah karena tidak bisa mengatasi kekacauan ini. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di atas tebing. Sementara itu, Hongju membongkar semua fakta tentang organisasi Oz dengan foto-foto dan rekaman audio yang membuktikan bahwa pejabat Choi terlibat dalam kejahatan yang tidak manusiawi. Hongju membersihkan nama Yohan dari semua tuduhan dengan bukti video yang menunjukkan bahwa Yohan sejatinya adalah orang yang memiliki emosi. Hal itu cukup membuktikan bahwa dia bukanlah seorang psikopat. Setelah itu, Hongju menyerahkan dirinya sendiri. Karena mau bagaimanapun, dia sudah bekerja sama dengan Profesor Lee untuk memancing Barem agar membunuh para psikopat. Pada akhirnya, Hongju bertemu dengan sang ayah yang mulai menyadari bahwa dia adalah putrinya. Hongju meminta maaf karena dia sudah menyembunyikan keberadaannya selama ini dan akhirnya dia dibawa dengan borgol. Sementara itu, pemerintah akhirnya mengadakan pemilihan suara terkait undang-undang gen psikopat dan rencana itu dikabulkan karena banyak warga yang menyetujuinya setelah melihat apa yang terjadi. Setelah divonis hukuman mati, Barem dipenjara sebelum dia dieksekusi di masa yang akan datang. Barem dibawa ke penjara yang sama dengan Headhunter dan di sana dia dengan berat hati menyelesaikan misi terakhirnya untuk membunuh ayahnya sendiri. Itu adalah bentuk penebusan dosanya kepada Muci yang ingin melihat Headhunter mati di hadapan putranya. Barem mulai diselimuti oleh penyesalan dan rasa sakit di kepalanya terus menyerang tanpa henti. Barem menyadari bahwa dia tidak pantas untuk meminta maaf, namun setidaknya itu adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk mengurangi rasa bersalahnya. Dengan tulus, Barem mengucapkan permintaan maafnya kepada Muci dan Bongyi. Walaupun tidak diterima, Barem tetap bersyukur dan dia berharap akan menjadi orang yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Penyesalan adalah bagian dari pengalaman hidup dan hikmah adalah hal terbesar yang terkandung di dalamnya. Penyesalan akan datang di akhir karena itu menandakan bahwa waktu tidak dapat diulang. Walau begitu, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri sendiri dan menjadi lebih baik. Pada akhirnya, Barem menyadari bahwa selama ini Tuhan mendengar setiap doa yang dia panjatkan dan perasaan adalah jawaban yang diberikan Tuhan untuknya. Perasaan tersebut menjadi anugerah sekaligus hukuman untuk Barem atas apa yang telah dia perbuat. Walau hanya sesaat, Barem merasakan kedamaian ketika dia berhalusinasi di akhir hayatnya. Barem bertemu dengan sosoknya di masa lalu dan mengatakan padanya bahwa Tuhan mengabulkan keinginan mereka untuk tidak menjadi monster. Pada akhirnya, Barem meninggalkan dunia ini dengan tenang. Tiga tahun kemudian, pejabat Choi terbebas dari hukumannya, tapi dia akhirnya dibunuh oleh seseorang. Di saat yang sama, Hongju terbebas dan putranya Encong sudah menyambutnya dengan hangat bersama kakek dan neneknya. Muci berhenti dari pekerjaannya dan mulai berjualan. Dia juga menjadi sosok paman yang baik bagi Bongyi dan membantu biaya kuliahnya.
Muci dan Hongju bertemu dan mereka saling meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi di masa lalu. Pada akhirnya, Muci memaafkan perbuatan Barem dan dia pergi mengunjungi nisannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak semua orang dapat mudah memaafkan kecuali mereka yang berhati mulia dan berjiwa besar. Memaafkan bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Memaafkan adalah bentuk pilihan seseorang atas kedamaian di dalam hatinya. 달빛이 참 밝네요. 눈물 속에 아롱치는 바람에 흩날리는 버들가지 철양구나. 꿈꾸는 별빛들이 가물가물 흐느끼는 달 밝은 차가운